Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian yang ada di rumah, di kantor, di mana saja yang sedang menonton video pembelajaran saya kali ini. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen elektronika. Di mana komponen elektronika itu memiliki dua jenis, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Apa itu komponen pasif dan apa itu komponen aktif? Kita tinjau dari segi parameternya ya. Kita lihat dari parameternya. Yang pertama kita tinjau dari sifat sumbernya. Komponen aktif itu mengirimkan daya atau energi ke dalam sirkuit. Sedangkan komponen pasif menggunakan daya atau energi di dalam sirkuit tersebut. Berdasarkan fungsi komponennya, alat yang menghasilkan energi berupa tegangan atau arus. Sedangkan komponen pasif perangkat yang menyimpan energi dalam bentuk tegangan atau arus dalam waktu tertentu. Kita tinjau berdasarkan power gain-nya. Komponen aktif ini mampu memberikan penguatan daya. Tetapi pada komponen pasif, dia tidak mampu untuk memberikan penguatan daya. Kita tinjau dari segi arusnya. Komponen aktif dapat mengontrol aliran arus, sedangkan komponen pasif tidak dapat mengontrol aliran arus. Kita tinjau dari persyaratan sumber eksternalnya. Komponen aktif ini membutuhkan sumber eksternal untuk pengoperasiannya, sedangkan komponen pasif tidak memerlukan sumber eksternal untuk pengoperasiannya. Berdasarkan dari sifat energinya, komponen aktif ini pemberi energi, tetapi komponen pasif penerima energi. Apa saja yang terkandung dalam komponen apa saja yang terkandung di jenis komponen aktif dan komponen pasif? Nah, komponen aktif itu terdiri dari diode, macam-macamnya diode ya, transistor, iristor, MOSFET, JFET, dan sebagainya. Dan ada juga integrated circuit, yaitu kumpulan dari diode, transistor, resistor menjadi satu chip. Itu yang dinamakan dengan integrated circuit. Sedangkan untuk komponen pasif itu terdiri dari resistor, kapasitor, induktor. Ini merupakan gambar komponennya. Ini merupakan gambar simbolnya. Ini simbol dari diode. Ini bentuk gambar realnya. Itu diode seperti ini. Ada gelangnya di sini putih, itu menandakan negatif. Ini tanpa gelang itu positif. Nah, ini merupakan simbol dari transistor. Ada transistor yang panahnya ke bawah dan ada transistor yang panahnya masuk ke dalam. Di mana yang panahnya ke bawah itu jenisnya NPN, sedangkan yang ke atas itu jenisnya BNP. Nah, ini merupakan bentuk dari komponen-komponen tersebut, komponen transistor maksud saya. Sedangkan ini simbol dari resistor, seperti ini simbolnya. Dan ini bentuknya dari resistor. Ini ada induktor, bentuk simbolnya seperti spiral karena dia kumparan ya, gulungan. Ini ada induktor variabel, simbolnya seperti ini, dapat dilihat di slide ya. Dan ini ada kapasitor. Apa itu komponen pasif? Tadi sudah dijelaskan berdasarkan parameter-parameternya. Kita sekarang membahas komponen pasif yang resistor. Resistor itu merupakan komponen elektronik yang memiliki kaki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik maupun arus listrik. Sebenarnya bukan mengatur, tapi menghambat. Karena kita bicara hukum Ohm ya. Hukum Ohm itu sama dengan V tegangan berbanding lurus dengan arus dan hambatan. Di mana jika nilai R-nya ini berubah-berubah, kita pakai yang lebih tinggi atau lebih rendah, maka nilai tegangannya akan mengikuti lebih tinggi, lebih rendah. Dia itu bukan menguatkan arus atau tegangan, bukan menguatkan. Jika tegangan awalnya 10 volt, dikasih resistor, itu bisa naik. Nah,
itu bukan menguatkan tapi mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Misal arusnya itu 5 ampere, kita kasih tahanan, maka kan arusnya akan berubah menjadi kecil kan. Nah, itu mengatur arus listrik, bukan memberi penguatan atau pelemahan. Gitu. Bedanya penguatan itu dikuatkan pada rangkaian. Nah, jadi misal rangkaian transistor itu kita arus pada rangkaian itu ternyata 10 volt, maaf 10 miliampere. Kita akan kuatkan menjadi 5 ampere. Itu bisa menggunakan komponen transistor. Kali ini yang dibahas lebih dulu yaitu resistor dulu ya. Resistor ini mempunyai nilai resistansi tertentu yang dapat memproduksi tegangan listrik di antara kaki-kaki kedua pinnya. Jadi di sini ada tegangannya ya, plus dan minus, berapa tegangannya. Nah, untuk mengukur arus pada resistor, kita menggunakan alat ukur yang namanya ampermeter. Ampermeter ini disusun atau dirangkai secara seri terhadap komponennya. Kita rangkai secara seri pada komponen resistor. Nah, ingat ya, setiap komponen itu, setiap rangkaian itu pasti kita berkutatnya di hukum Ohm, hukum Kirchhoff, dan hukum Kirchhoff arus dan tegangan. Nah, itu hukum yang paling dasar sekali, hukum Ohm, hukum Kirchhoff arus, hukum Kirchhoff tegangan. Di mana hukum Ohm ini sama V sama dengan I kali dengan R. Dari bahan-bahan resistor itu terdapat bahan karbon. Biasanya resistor ini nilainya berkisar antara 1 ohm sampai dengan 200 mega ohm dengan daya 1/10 watt sampai dengan 2 watt. Ada juga yang berbahan film karbon. Nilainya berkisar antara 1 ohm sampai 10 mega ohm dengan daya 1/6 watt hingga 5 watt. Karbon film resistor ini itu bekerja di suhu sekitar minus 55 derajat Celcius hingga 155 derajat Celcius. Ada juga yang terbuat dari metal film. Itu resistor yang dilapisi dengan film logam yang tipis ke substrat keramik dan dipotong berbentuk spiral. Nilai resistor ini dipengaruhi oleh panjang lebarnya spiral logam tersebut. Nah, ada juga kapasitor kapur. Nah, itu biasanya wattnya yang digunakan watt gede ya, 10 watt, 5 watt ke atas lah. Ya, 5 watt bentuknya seperti kapur, kotak seperti itu ya. Nah, nilai tahanan resistor itu memiliki gelang-gelang. Itu menandakan besaran tahan resistansinya ya pada resistor tersebut. Nah, ini terdapat warna 4 gelang dan 5 gelang. Ada juga resistor yang memiliki kaki pita 6 gelang. Yang pertama, nilai resistor yang perlu dihafalkan ya, ini hitam, coklat, merah, orange, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, emas, perak. Nah, kalau biasanya saya ambil depan-depannya aja nih. Hijau mejiku hibiyu abut empe. Nah, itu nggak saya ngapalkan seperti itu. Hijau meji, orange nih saya ganti jingga ya, karena Indonesianya orange nih yang jingga. Hijau mejiku hibiyu putih, emas, perak. Seperti itu. Gelang pertama itu merupakan nilainya. Gelang pertama itu nilainya. Nilai 1, nilai 2, dan nilai pengalinya. Sedangkan ini merupakan toleransinya. Sama juga seperti ini. Ini gelang 1, gelang 2, nilai 3, pengalinya, dan ini resistansinya. Toleransinya. Kalau yang 6 itu ada juga kaki ke-6-nya itu merupakan koefisien suhu. Satuannya ppm, 100 part per million. Nah, kita lihat dulu. Kita ukur nilai tahanan resistor pada gambar pertama. Yaitu di sini warna coklat. Warna coklat, pita pertama warna coklat, berarti nilainya 1 nih ya. 1. Sedangkan pita keduanya warna hitam. Hitam nilainya 0. 0.
pita ketiga warnanya merah. Jadi dikali 10 pangkat 2. Dan nilai yang terakhir warna emas. Emas ini 5% ya. Plus minus 5%. Nah, ini merupakan nilai dari tahanan gambar pertama. Coklat, hitam, merah. Ini nilainya kalau dikalikan, dibulatkan ya, dari nilai ini yaitu 1 kilo ohm, 1000 ohm plus minus 5% ohm. Salah ini. Seperti itu. Jadi 5% dari 100 sampai 1000 ditambah dan dikurangi. Range nilainya berkisaran di situ. Nah, kita lanjut ke gambar nomor 2. Gelang pertamanya ini warna coklat. Coklat itu warnanya nilainya 1. Gelang kedua warnanya jingga. Ayo, jingga nilainya 3. Gelang gelang ketiga nilainya hitam. Hitam mana? 0. Nilainya 0. Sedangkan yang terakhir, gelang keempatnya itu hitam. Berarti dikalikan 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 ini nilainya 1. Terus ini dikali plus minus coklat 1%. Jadi nilainya 130 plus minus 1% ohm. Nah, seperti itu ya. Untuk mencari nilai tahanan resistornya mudah sekali. Penting kalian hafal ini. Hijau, megi, kuhi, biru, abu, putih, emas, perak. Tidak berwarna. Tidak berwarna itu 20%. Nilai toleransinya. Nah, dan ditanyakan nggak ada ya, karena ini video pembelajaran, jadi saya menginformasikan aja ke kalian. Nah, jika ada warna satu lagi di sini, misal warna merah gitu ya. Jadi ini gelangnya 6 warna, maka nilainya yaitu 130 plus minus 1% ohm dan 100 ppm. Oh, maaf, merah itu 50 ppm. Jadi nilainya 130 plus minus 1 ohm 50 ppm. Nah, seperti itu. Kalau pakai yang 6 warna. 6 warna gelang ke-6-nya itu bukan toleransi lagi, tapi koefisien suhunya. Seperti itu. Ini cara untuk menghitung nilai tahanan resistor. Hijau, megi, kuhi, biru, abut, emas, perak, tidak berwarna. Oke ya, lanjut lagi. Nah, jenis-jenis dari resistor. Resistor ini memiliki jenis yang banyak, lebih dari satu, kan bilangnya banyak ya. Ada yang LDR. LDR ini seperti ada gambar ini ya. Ini LDR, yaitu nilai tahanannya berubah ketika ada cahaya yang terkena pada komponen LDR-nya. Seperti itu. Simbolnya seperti ini ya. Sedangkan ada lagi termistor. Termistor ini merupakan jenis resistor yang nilai tahanannya berubah terhadap suhu. Ada yang positif, ada yang negatif. Simbolnya seperti ini, dapat dilihat pada slide. Ada juga nilai jenisnya variabel resistor, yaitu nilai resistansi pada resistor tersebut bergantung pada nilai putaran pada komponennya. Di sini ini dapat diputar ini potensio ini, namanya potensiometer dan tripod. Tripod ini putarnya biasanya pakai obeng seperti itu. Kayak sound system, di sound amplifier biasanya kan ada volume, bass atau apa. Nah, itu menggunakan tensiometer karena merubah nilai tahanannya pada komponennya supaya suaranya bisa besar dan kecil.
itu bisa ngerubah arusnya atau tegangannya, jadi diputar-putar gitu. Itu ya. Jadi jenisnya ada LDR. LDR ini nilai tahanannya tergantung pada intensitas cahaya. Biasanya ini digunakan untuk lampu otomatis. Jadi ketika jam 5 sore itu lampunya nyala, tapi kalau 5 pagi karena sudah terang, lampunya padam. Dan untuk PTC-NTC ini biasanya untuk pendingin atau koreksi nilai. Ada komponen yang jika panas nilainya itu akan berubah. Itu bisa. Terus bisa juga sebagai apa ya? Sebagai indikator panas atau tidaknya suatu komponen atau media elektronik lainnya. Nah, ini di mana ada rangkaian seri paralel. Ini rangkaian paralel dan yang satunya ini rangkaian seri. Pada rangkaian paralel, jumlah tegangan di setiap komponennya itu sama dengan jumlah nilai tegangannya 12 volt. R5 di sini 12 volt, R6 12 volt, R7 12 volt. Jadi tegangannya pada tiap komponen yang paralel itu nilainya sama dengan sumber tegangannya yaitu 12 volt. Nah, yang membedakan itu adalah arusnya. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar sesuai dengan hukum Kirchhoff arus seperti itu ya. Jadi di sini ada I total. Nah, pada komponen R5 ini ada I5, I6, dan I7. Ketika I5, I6, I7 dijumlahkan, itu akan nilainya sama dengan I total. Ingat ya, pada rangkaian paralel, arusnya yang berbeda, tegangannya yang sama. Pada rangkaian seri, nilai arusnya yang sama, karena arusnya melewati satu aja nih, satu nggak ada percabangan di sini. Arusnya akan muter terus ini sama nilainya. I-nya I total atau I1. Harusnya akan sama. Yang membedakan adalah tegangannya. Tegangan di R2, R3, dan R4 jika dijumlahkan itu akan sama dengan 12 volt sumber tegangan. Sini. Nah, sesuai dengan hukum Kirchhoff tegangan, yaitu jumlah tegangan pada rangkaian tertutup, rangkaian ini, itu akan sama dengan 0. Kita buktikan. Di sini masuk minus 12 volt. Minus 12 volt. Karena harusnya dari sini ya, minus. Dan di sini kan positif. Ini juga positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. Seperti itu ya. Masuk kena positif. V2 positif, V3 positif, V4. Jika dijumlahkan V2, V3, V4 itu kan nilainya 12 volt. Nah, jadi minus 12 volt ditambah 12 volt sama dengan 0. Kan sesuai dengan hukum Kirchhoff tegangan. Jumlah tegangan pada rangkaian itu sama dengan 0. Terbukti hukum Kirchhoff tegangannya. Oke ya. Ingat untuk paralel arusnya berbeda, tegangannya sama. Untuk seri tegangannya berbeda, arusnya yang sama. Oke. Kita lanjut ke komponen pasif lainnya yaitu kapasitor. Kapasitor ini merupakan komponen elektronika yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan elektron-elektron selama waktu yang tertentu atau komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan tegangan atau muatan listrik. Prinsip dari sebuah kapasitor itu pada umumnya sama halnya dengan resistor, yaitu jenis komponen yang bekerja tanpa memerlukan arus panjar. Di mana untuk mengukur muatan elektron pada kapasitor sesuai dengan hukum Coulomb ya, yaitu Q sama dengan C kali dengan V, di mana C itu yaitu nilai kapasitansinya, satuannya farad, dan V itu nilai tegangan pada kapasitor. Oke, lagi dari persamaan kapasitor seri dan paralel. Di mana kalau kapasitor paralel itu penjumlahannya C1 tambah C2 tambah C3, sedangkan kapasitor seri yaitu seper C1, seper C2, seper C3. Ya, dijumlahkan di sini. Ini ya, kalau paralel tinggal ditambahkan langsung. Tapi kalau seri di seper dulu 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Berbeda dengan resistor.
3 resistor, rangkaian paralel itu pakai 1 R1 tambah 1 R2 tambah 1 R3. Untuk serinya tinggal langsung aja resistor R1 tambah R2 tambah R3. Nah, kapasitor ini merupakan kebalikan dari resistor untuk analisa untuk mencari nilai ekuivalen dari kapasitor. Oke. Ya. Kita lanjut lagi ke jenis dari kapasitor. Kapasitor ini ada 2 jenis, yaitu yang memiliki polaritas atau biasa disebut polar. Sedangkan yang jenis lainnya yaitu non-polar, tidak memiliki nilai polaritas. Jika kapasitor itu memiliki nilai polaritas, maka ketika pemasangan komponen, kalian tidak boleh terbalik. Kalau terbalik, bisa menyebabkan short circuit, bisa juga meledak rangkaiannya, kapasitornya. Yang jenis polar ini ada kapasitor elektrolit, ada juga yang jenis kapasitor tantalum. Dan untuk yang non-polar, jenisnya keramik, kertas, mika, polyester, dan film. Nah, biasanya kalau kalian pergi ke toko elektronik, beli komponen, itu yang polar ini biasanya orang-orang lapangan menyebutnya elko. Jadi kalau beli elko gitu, kalian pasti akan dikasih kapasitor elektrolit. Seperti itu. Nah, ini bentuk fisiknya. Ini merupakan kapasitor elko, elektrolit, dan ini adalah tantalum. Di mana yang panjang ini positif dan yang pendek ini negatif. Ini juga sama, positif dan yang pendek negatif. Kalau yang elko ini kita tahu negatif itu bisa dari gambar di sini. Gambarnya di badan dari elko tersebut. Nah, ini ada kapasitor keramik, kapasitor kertas, mika, film, dan apa tadi satunya? Lupa saya. Nah, itulah. Ini jadi jenis-jenis dari kapasitor. Ini kapasitor polar ada 2, ini polar, elko dan tantalum, dan ini yang non polar. Ya. Jadi bedakan ya, kalau non polar ini kakinya biasanya ini sama panjangnya, tergantung dari pabrik juga sih. Kadang-kadang kalau motongnya berbeda, tapi kebanyakan sama kakinya, nggak selisih. Kalau yang polaritas, yang memiliki polar itu pasti selisih panjang. Yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Seperti itu. Oke ya. Jadi kalau lihat komponen ini kalian sudah tahu ini merupakan komponen kapasitor. Lanjutnya ke induktor. Induktor itu dikenal juga dengan coil, yaitu komponen yang terdiri dari susunan lilitan kawat membentuk sebuah kumparan. Induktor dapat menimbulkan medan magnet jika dialiri oleh arus listrik. Medan magnet yang ditimbulkan tersebut dapat menyimpan energi dalam waktu yang relatif singkat. Dasar dari sebuah induktor yaitu hukum induksi Faraday, di mana kumparan di satu itu setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik yang diinduksikan oleh kumparan tersebut. Hukum Faraday 2 menerangkan bahwa tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan fluks terhadap waktu. Persamaan hukum Faraday yaitu GGL induksi sama dengan jumlah lilitan dikalikan dengan perubahan fluks terhadap waktu. Nah, tanda negatif pada persamaan ini itu merupakan arah gerak gaya listriknya. Oke. Jadi kalau induktor itu dialiri arus listrik akan menyebabkan medan magnetik. Seperti itu. Nah, jenis induktor itu ada yang induktor berinti udara, induktor berinti besi, induktor berinti ferrit, dan variabel induktor. Nah, gimana untuk mencari nilai induktornya, L-nya ya, itu sama dengan permeabilitas bahan dikalikan dengan kumparan. Ini kalau bentuknya kumparannya, kalau bentuknya gulungan gini, kalikan dengan kumparan kuadrat dikali dengan A per L. A ini yaitu luas penampangnya, diameternya, dan L itu panjang. Misal ini ada kumparan, induktor seperti ini kumparan. Nah,
panjang sini ke sini itu namanya L. Dengan L ketahui nilai induktornya yaitu, nah juga ini pengembangan bentuk rumusnya, VL sama dengan N kalikan flux development flux per dt, di mana sama dengan permeabilitas kalikan dengan N kuadrat kali A per L dI per dt. Nah, diturunkan lagi menjadi N flux per dt sama dengan L dI per dt. Kita sederhanakan jadi VL terhadap waktu dan L dI per dt. Kita bisa menjadikan L sama dengan mu N kuadrat kali A per L. Gitu ya. Masuk ke sini lagi persamaannya. Oke, ini jenis. Oke, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini mengenai tentang komponen pasif, yaitu resistor, kapasitor, dan induktor. Nah, jadi kalian sudah tahu ya fungsi masing-masing dari komponen resistor, induktor, kapasitor, sehingga kalian bisa membuat rangkaian sederhana dari ketiga komponen tersebut. Kalian bisa mencobanya pada simulator Proteus atau simulator lainnya, National Instrument, EWB, Electronic Worksheet, dan sebagainya banyak sekali, atau yang web base itu ada Tinkercad, nggak salah itu ya. Kalian bisa mencoba simulator sebelum mencoba pada rangkaian sesungguhnya. Jika kalian ragu, kalian boleh simulasikan dulu. Saya sarankan lebih baik disimulasikan dulu sebelum membuat rangkaian realnya. Seperti itu ya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.